Roket tabung. Halo teman-teman. Kak Indra nih lagi seru-seruan nih hari ini. Kak Indra lagi main roket tabung. Wah, seru banget teman-teman. Lihat deh. Nih, aku lagi isi sesuatu nih. Ini dia nih bahan-bahannya nih. Aku mau coba ya teman-teman ya. Coba nih. Isi dia airnya. Seru nih teman-teman. Main tembak-tembakan. Roketnya roket tabung. Coba ya lihat ya. Wow. Roket aku terlontarkan. Teman-teman penasaran? Nih, berarti kalau teman-teman penasaran, kita akan melakukan eksplorasi sains membahas tentang roket tabung. Nah, teman-teman, ini dia kit eksperimen roket tabung. Oke, kita akan lihat nih apa saja sih bahan-bahan yang ada di sini. Ini dia bahan-bahannya. Oke teman-teman, ini adalah alat bahan yang ada di dalam kit eksperimen roket tabung tadi ya. Kita keluarkan. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita akan merangkai roket tabungnya. Oke. Nah, yang pertama kita akan gunakan tabung ini. Ini dikenal juga dengan nama tabung roll film atau wadah tinta ya teman-teman. Nah, ini kalau kita buka seperti ini dia bentuknya. Pertama kita akan menghias tabungnya dulu. Kita akan jadikan dia bentuknya mirip dengan roket. Oh, kita sudah punya stiker. Untuk menghiasnya kita gunakan stiker. Pertama-tama stiker yang panjang. Yang panjang ini kita buka saja. Ya. Ujungnya seperti ini, teman-teman. Lalu kita akan tempelkan di dasar tabung ya, di dekat dasar tabung seperti ini. Kita milingkan saja nih. Terus balik. Tempelnya. Kita roll, kita tempel mengelilingi dasar tabungnya. Oke, seperti ini. Dasar tabung ini nanti akan jadi bagian kepala roketnya. Jadi letaknya seperti ini, teman-teman. Lalu kita akan pasang kaki roket. Nah, Indra di sini ada 3, tapi kita akan gunakan 2 saja cukup ya. Yang satu lagi kita gunakan sebagai backup. Nanti kalau teman-teman lagi menempel ada yang rusak, nah ini masih bisa dipakai. Oke. Coba lihat bentuknya. Nah, ini adalah bagian tengah ini adalah garis lipatan yang kita lipat 2 seperti ini. Yes. Lalu ada garis lagi ya di sini ya. Nah, ini juga adalah garis lipatan. Kita lipat juga seperti ini. Bolehnya kita lipat juga seperti ini. Nah, ini kayak apa nih? Kayak pesawat. Lihat ya, tidak kayak pesawat ya. Nah, sekarang kita akan buka stikernya. Buka semua stikernya, pelan-pelan saja, jangan sampai menempel di tempat yang tidak diinginkan. Seperti tadi ya, ini dilipat, kita dapatkan bentuk seperti pesawat seperti ini. Ini akan menjadi kaki roket yang kita akan
tempel di sisi tabung. Jadi deh satu kaki roketnya. Kita akan buat satu lagi sama persis seperti tadi. Kita lipat di tengahnya, lalu kita lipat lagi sesuai dengan garisnya. Satu ke depan, satu lagi. Kita buka lagi, kita tes dulu sudah benarkah? Sudah. Kalau sudah seperti pesawat, kita buka deh. Dan siap untuk ditempel. Sekitar segitiganya. Tempelnya gimana sekarang karena kita kemarin sudah sini, kita kedua di seberangnya ya. Kita akan tempel dari seberang. Jadi deh roket tabung kita sudah dihias nih. Sekarang kita akan membuat dia terlontar. Selanjutnya kita akan membuat ramuannya. Nah, ramuannya kali ini kita menggunakan dua buah bahan. Ada soda kue dan satu lagi asam sitrat. Yang seperti gula ini asam sitrat. Yang seperti bedak, seperti tepung ini adalah soda kue. Untuk membuat ramuan kita perlu air. Jadi ini ada gelas. Karena kita tidak perlu banyak air, kita gunakan wadah ini untuk mengambil air ya teman-teman. Simpan saja airnya di sini. Nah, cukup airnya, tidak perlu terlalu banyak, seperti ini sudah cukup. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita akan memasukkan asam sitrat. Kali ini Kak Indra mau coba masukkan asam sitratnya 1 sendok saja. Oke, 1 sendok seperti ini. Kita ambil sendok kecil. Nah, kira-kira sebanyak ini aja teman-teman. Mana kita masukkan ke dalam tabungnya. Kita masukkan ke dalam tabung. Sekarang kita akan tambahkan air yang sudah kita siapkan tadi. Kita isi tabung kira-kira 1/3 tinggi tabung saja cukup, tidak perlu terlalu banyak. Nah, bisa lihat ada airnya sedikit. Nah, segini saja sudah cukup. Kita akan larutkan asam sitratnya. Kita aduk sampai dia larut. Asam sitrat ini lebih mudah larut dibandingkan gula ya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan air panas saat membuat ini. Perlu air biasa saja ya. Air keran boleh. Larut, sudah larut asam sitratnya. Sekarang tinggal membuat ramuan yang kedua. Ramuan yang kedua adalah kita gunakan soda kue. Nah, sama soda kue juga kita akan pakai cukup 1 sendok saja soda kuenya. Ya, tidak perlu terlalu banyak soda kuenya. Kalau soda kue ini kita taruhnya di tutup tabungnya. Nah, tutup tabungnya ini agak cekung ya. Ini kita bisa isi dia dengan soda kue. Ini jangan terlalu banyak. Ya, kita mampatkan saja ke sini. Ini seperti ini. Kan masih bubuk ya teman-teman. Kalau masih bubuk ini, sekarang kita perlu menambahkan dengan air. Oke, kita akan gunakan air yang tadi juga. Kita ambil 1 sendok saja, cukup sepertinya. Kita teteskan di sini airnya. Nah, air ini kita gunakan sekedar untuk membasahi soda kuenya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika tutup ini nanti kita balik seperti ini. Soda kuenya tetap tertahan di tutup tabung teman-teman. Sehingga dia tidak jatuh ya, tidak tumpah. Nanti teman-teman akan tahu tujuannya. Oke, siap? Berarti di tabung sudah ada larutan asam sitrat. Ditutup sudah ada soda kue. Sekarang kita tutup pelan-pelan seperti ini. Boleh gunakan 2 jarinya untuk memastikan tabung ini tertutup rapat. Selama kita tutup seperti ini teman-teman, soda kue dan asam sitratnya belum bercampur ya, karena asam sitrat ada di bawah, soda kue masih di tutupnya. Nah, untuk dia bisa bereaksi, kita akan mencampur keduanya dengan cara kita akan membalikan roketnya. Nah, untuk itu di
kita gunakan wadah gelas ini. Supaya apa? Supaya cairan-cairan nanti yang keluar ketika dia bereaksi tidak mengotori lantai kalian, tidak mengotori tempat kalian. Sekaligus ini bisa kita jadikan sebagai launchernya yang kita bisa arahkan. Dan jelas jangan diarahkan ke mukanya teman-teman ya, jangan diarahkan ke sini. Oke, sip. Kita tes. Coba ya, kita masukkan 1, 2, 3. Wow, seru kan? Roketnya sudah terlontar jauh di sana. Nah teman-teman bisa mainkan ini outdoor, lebih bagus, lebih keren. Oke, begitu ya teman-teman eksperimen roket tabung kali ini. Nah teman-teman seru kan eksperimen roket tabungnya? Oke. Oh ya teman-teman, Kak Indra perlu mengingatkan lagi pada teman-teman ya. Ini ada aturan cara bermain roket tabung yang tidak boleh dilanggar. Kenapa? Karena ini terkait dengan safety-nya, terkait dengan bahaya atau tidaknya. Nanti kan teman-teman tadi sudah lihat ya bagaimana caranya dimainkan. Teman-teman ingat ketika roket tabung ini teman-teman taruh di gelas tadi, ternyata dia tidak terlontar. Jangan sekali-kali teman-teman lihat ke arah gelas seperti ini. Kenapa? Karena bisa saja dia masih bereaksi tapi dia belum terlontar. Ketika teman-teman lagi lihat seperti ini, kebetulan reaksinya sudah selesai dan tabungnya akan terlontar. Kena muka teman-teman gimana? Sakit, nah kan? Nah ini kaitannya sama safety. Jadi jangan sekali-kali kita melihat roket tabung seperti ini. Kalaupun dia tidak terlontar, teman-teman cukup seperti ini. Oke, teman-teman siapkan tangannya seperti ini. Ambil, lalu nah yang akan terlontar adalah tutupnya. Kalau teman-teman pegang tabungnya, maka tutup ini akan mungkin terlontar. Juga jangan teman-teman arahkan tutupnya ke arah muka, karena kalau terlontar ke arah muka. Jadi teman-teman cari ke area yang aman, yang tidak ada orang di depannya. Oke, misalnya seperti ini, teman-teman buka saja seperti ini. Nah, kalaupun ketika dibuka dia terlontar, aman, terlontarnya ke depan. Oke, ini mungkin saja kalau dia tidak terlontar, teman-teman menutupnya tadi tidak rapat. Jadi ada gas-gas yang terbuang dari celah-celah tutup botol dengan tabungnya, jadi keluar lewat sini sehingga tabungnya ini tidak bisa menampung udara teman-teman. Jadi ada kebocoran, bisa seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah Kak Indra juga yang tidak kalah pentingnya akan menjelaskan kenapa sih roket tabungnya bisa terlontar, apa sih yang terjadi sebenarnya. Nah ketika tadi kita mengisi soda kue di tutup tabung ini dan juga larutan asam sitrat di dalam tabungnya, ketika Kak Indra balik itu kan nanti larutannya bercampur dengan soda kue yang ada ditutup kan. Nah saat itulah terjadi reaksi teman-teman. Oke, kita akan lihat sih reaksinya itu seperti apa. Nah, masih ada airnya nih, Kak Indra mau tambahkan, coba kita cek ya. Ini dia asam sitratnya nih. Asam sitratnya tadi kan kita larutkan, sekarang Kak Indra mau melarutkannya di gelas kecil ini saja. Bisa kelihatan ya. Ini adalah larutan asam sitrat. Oke, sudah diaduk sampai larut. Lalu kan tadi kita isi ke dalam tabung ya, supaya bisa terlihat. Kak Indra mau isi di gelas. Ini dia larutan asam sitratnya. Apa yang terjadi ketika larutan asam sitrat bertemu dengan soda kue yang ada di tutup tabung? Nah, taruh dulu ya. Oh ya, teman-teman, soda kue ini bersifat basah. Sedangkan asam sitratnya bersifat asam sesuai namanya. Ketika asam sitrat sama soda kue bercampur, lihat teman-teman, kalian bisa lihat ada bubbling di sini, ada gas-gas terbentuk di sini. Nah, ini adalah gas karbon dioksida hasil reaksi antara soda kue dengan asam sitrat. Ternyata ketika dia bercampur, teman-teman, soda kue dan asam sitrat dan air, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas itu pula lah yang terbentuk di dalam tabung roketnya teman-teman. Ketika dia terproduksi gasnya di sini, maka gasnya akan ditampung di dalam tabung ya. Lama-lama makin banyak gasnya terbentuk, tekanan udara di dalam tabung ini semakin besar. Nah, bagian yang mudah terlepas adalah antara tutup tabung dengan tabungnya. Sehingga gas itu akan menekan tutup tabung ini, tapi karena tutup tabungnya tadi kan kita simpannya di dalam gelas ya. Nah ini dia akan nempel seperti ini teman-teman, sehingga mendorong dan akan terlontarlah roketnya. Tutup gelas.
virusnya akan tertinggal di dalam gelas. Begitu kira-kira penjelasan sainsnya. Oke. Seru banget. Masih mau yang seru-seru lagi? Jangan lewatkan, nanti pokoknya kita ketemu lagi dengan Kak Indra. Kita akan eksplorasi lagi sains-sains yang lainnya ya, dengan eksperimen-eksperimen yang pastinya seru. Ketemu lagi dengan Kak Indra. Bye-bye.